Saya sampaikan kembali, dalam rangka menjaga stabilitas nasional, menjaga kepentingan umum, suksesnya Pilpres 2024, dan juga gelaran Pesta Demokrasi tahun 2004, maka saya menyatakan diri. Meski kala itu ia sudah ditetapkan sebagai tersangka, belum saja dilakukan penahanan kepada beliau. Nah, ini yang agak lucu nih, ya. Gus Nur, sekali lagi saya bilang, ya, Gus Nur ketika itu dilaporkan, dipanggil, langsung menjadi saksi, menjadi tersangka, langsung dilakukan penahanan. Wah, padahal apa yang menjadi tuduhan laporan kepada Gus Nur pun sampai hari ini sebenarnya belum terbukti, ya. Misalnya kasus kebohongan tentang ijazah palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Balik lagi di Bloko Soto Channel dalam pembahasan berita populer bersama saya yang sampai hari ini tak kunjung populer. Sahabat-sahabat Bloko Soto Channel, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat, terus dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Berita populer apa yang kali ini kita akan obrolkan sahabat-sahabat sekalian? Berikut saya berikan judulnya. Mundur dari KPK, Firly Bahuri minta diberikan kesempatan hidup sebagai rakyat jelata. Oke, kalau Pak Firly sendiri bisa meminta kepada rakyat Indonesia, ya, kita pun juga meminta kepada Pak Firly Bahuri untuk tetap mawas diri, untuk tetap tegar diri, ya, menguatkan hatinya. Kalau dalam kesempatan lainnya kita tetap menganggap Pak Firly Bahuri ini sebagai perampok uang rakyat, ya. Memang dalam judul berita tersebut hanya satu poin yang saya ungkapkan, ya, meskipun dalam video utuhnya kita lihat kesaksian ketika Pak Firly Bahuri ini dimintai keterangannya, ya, atau pendapatnya atau tanggapannya, ya, oleh wartawan. Banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Firly Bahuri kepada mereka, kepada halayak dan publik ini, ya. Banyak nilai-nilai positif, banyak nilai-nilai kebaikan, ya, yang memang kalau kita lihat Pak Firly Bahuri secara sadar atau tidak sadar melupakan status dia ketika itu sebagai tersangka kasus korupsi, ya. Ini yang saya ingin sorot kepada sahabat-sahabat sekalian, bahwa betapa anehnya, ya, tokoh publik, pejabat publik ini yang sudah merampok uang rakyat, tapi kemudian dia bicara kepada publik juga tentang nilai-nilai positif dan nilai-nilai kebaikan. Serasa bullshit. Dan apa hanya saya, ya, yang setelah melihat video tersebut rasanya agak mual-mual gitu, sahabat-sahabat sekalian. Nah, mungkin sahabat-sahabat Bloko Soto Channel ada yang sedikit lupa mengenai kronologis dari kasus Firly Bahuri. Singkatnya, diawali dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh ex-mentan Menteri Pertanian SYL. Dan dalam pemeriksaannya terdapat kesaksian yang mengatakan bahwa diduga ada pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK kepadanya dalam proses penyelesaian kasus korupsinya. Pada 7 Oktober, Polda Metro Jaya menaikkan status penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh Firly Bahuri dari penyelidikan ke penyidikan. Kemudian pada tanggal 16 November, ya, kita lihat Pak Firly Bahuri ketika keluar dalam ruangan pemeriksaan, ia di dalam mobil menutupi wajahnya seakan, ya, ingin menghindari pertanyaan dari wartawan. Dan foto dan video yang menampilkan Pak Firly Bahuri menutup wajahnya viral di mana-mana, ya. Dan 22 November barulah Firly Bahuri ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, ya. Telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Anehnya, sahabat-sahabat sekalian, meski kala itu ia sudah ditetapkan sebagai tersangka, belum saja dilakukan penahanan kepada beliau. Nah, ini yang agak lucu nih, ya. Gus Nur, sekali lagi saya bilang, ya, Gus Nur ketika itu dilaporkan, dipanggil, langsung menjadi saksi, menjadi tersangka, langsung dilakukan penahanan. Wah, padahal apa yang menjadi tuduhan laporan kepada Gus Nur pun sampai hari ini sebenarnya belum terbukti, ya. Misalnya kasus kebohongan tentang ijazah palsu.
palsu. Dalam proses persidangan Gus Nur, kuasa hukumnya juga selalu mengatakan coba bawa itu ijazah ya, misalkan benar adanya, kita siap mempertanggungjawabkan dunia maupun akhirat gitu sahabat-sahabat sekalian ya. Tetapi apalah daya ya, seperti inilah potret penegakan hukum kita di Indonesia. Padahal ya, kalau kita melihat pengalaman yang sebelumnya ya, meskipun dalam beberapa keterangan oleh Polda Metro Jaya ini mengatakan ada beberapa alasan mengapa Firly Bahuri tidak langsung dilakukan penahanan. Tidakkah kita melihat pengalaman yang sebelumnya seperti Harun Masiku ya, yang merampok uang negara, merugikan negara triliunan, luar biasa ya. Ya kemana hari ini? Melarikan diri. Bukan tidak mungkin hal yang demikian dilakukan juga oleh Firly Bahuri ya, dengan berbagai macam uang yang sudah ia korupsi, dengan berbagai macam materi ya, dengan berbagai macam relasi kuasa yang ia gunakan. Bisa jadi bukan hanya melarikan diri, tapi mengaburkan fakta-fakta dalam proses penanganan kasusnya. Bisa jadi juga mencurangi segala macam hal yang berbau tentang administrasi yang menjadi bukti-bukti dalam proses penanganan kasusnya, sahabat-sahabat sekalian ya. Tapi ya apalah daya, sahabat-sahabat sekalian, mau diapakan kita sebagai rakyat biasa, mau terus berteriak kepada lingkar kekuasaan yang di otaknya, di hatinya hanya tentang kekuasaan, ya sampai kapanpun tidak akan tegak keadilan itu sahabat-sahabat sekalian. Saya lanjut lagi, 24 November Joko Widodo menandatangani surat keputusan Presiden tentang pemberhentian sementara Ketua KPK dan sekaligus dalam keterangan lainnya mengangkat Ketua KPK sementara yang baru ketika itu sahabat-sahabat sekalian. Dan dalam proses penanganan kasus korupsi oleh Firly Bahuri ini, ketika ia telah ditetapkan menjadi tersangka, diberikan kesempatan kepada dia untuk memohon tuntutan atau ajuan pra peradilan ya, yang menetapkan dirinya sebagai tersangka. Namun akhirnya alhamdulillah pada tanggal 19 Desember Hakim Tunggal Ibu Imelda menolak permohonan pra peradilan dari Firly Bahuri. Oleh karena itu secara sah lah di mata pengadilan ya, dia terbukti sebagai tersangka kasus korupsi sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya harap kepada para penegak hukum tidak ada lagi ya alasan untuk tidak melakukan penahanan kepada Firly Bahuri. Hukum harus adil ya. Nah, poin ini yang akan kita sorot sahabat-sahabat sekalian setelah meringkas sedikit tentang kronologis kasus Firly Bahuri ini sampai dengan akhirnya dia pada malam kemarin ya dimintai tanggapannya, keterangannya, dan ia berbicara di depan awak media ya yang mewakili perhatian publik dan khalayak, tidak malu-malu mengatakan segala macam yang berbau tentang nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai positif sahabat-sahabat sekalian. Jadi pada video tersebut ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Firly Bahuri. Di antaranya, satu, kita bahas satu-satu ya sahabat-sahabat sekalian. Tetapi saya sungguh-sungguh cinta bangsa Indonesia, luar biasa. Cinta yang Anda maksud ini cinta seperti apa? Maka sejak dulu ada orang yang mengatakan itu melalui pepatah, kalau cinta, ya cinta tak sekedar hanya sebatas kata-kata. Kalau Anda cinta jangan cuma berakhir di kata-kata. Kok kenapa Anda korupsi Pak Firly ya? Merampok uang rakyat, memeras orang ya, merusak sistem, mencederai KPK, membuat orang kurang percaya terhadap penyelenggara negaranya ya, merusak generasi. Bahkan bisa jadi uang yang Anda peras itu masuk ke negara, kemudian negara mengatur sedemikian untuk rakyatnya, membuka lapangan kerja baru, tetapi karena Anda korupsi, semua hal itu tidak terjadi Pak Firly ya. Kemudian apalagi poin yang kedua ya, menjaga stabilitas nasional. Mana kesenjangan tidak akan semakin gap, tidak akan semakin jauh jaraknya ya. Kalau yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin ya. Orang ingin berbuat sesuatu yang melibatkan administrasi KPK, Anda peras ya. Uang yang seharusnya bisa untuk orang banyak, masuk ke kantong pribadi Anda. Jadi jangan harap Pak Firly ketika Anda bicara tentang stabilitas nasional itu bisa terjadi sementara Anda pelaku perusak stabilitas nasional itu sendiri Pak Firly ya. Apalagi menjaga iklim politik dan mensukseskan Pilpres tahun 2024. Pak Firly ingat ya, semenjak Anda menjadi ketua KPK ya, banyak yang mengkritik KPK, akhirnya KPK apa?
tidak tajam, tidak independen, dan hanya di bawah lingkar kekuasaan. Sehingga apa? KPK menjadi alat lingkar kekuasaan untuk menyandra lawan politiknya, ya, memenjarakan orang-orang yang akhirnya tidak setia terhadap lingkar kekuasaan. Bahkan Anda pernah membuat sistem tes wawasan kebangsaan yang tidak meloloskan orang-orang yang dianggap independen, tajam dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan di KPK itu sendiri, Pak Firly. Dan karena Anda, ya, situasi politik ketika itu rame diperbincangkan, Pak Firly. Kembali ulang, kita mempertanyakan tentang amanat reformasi, yaitu lembaga independen pemberantas korupsi KPK ini, ya. Dan apa hasilnya? Seperti Pak Firly inilah hasil dari tes wawasan kebangsaan, hasil dari usulan pemerintah disetujui oleh DPR. Ya, Anda sebagai ketua ketua pemberantasan kasus korupsi, Anda juga justru yang melakukan kasus tersebut. Artinya apa? Anda menyelewengkan jabatan sesuka-suka Anda, gitu Pak Firly. Jadi bicara tentang, sekali lagi Pak Firly, apa yang menjadi omongan Anda ketika itu semuanya bullshit dan bikin mual semua, Pak Firly. Bicara tentang stabilitas nasional, iklim politik yang lebih baik dan lain sebagainya. Ya Allah Pak Firly. Apalagi masih ada sahabat-sahabat sekalian, ya. Sehingga kita menatap masa depan yang lebih baik dan anak-anak keturunan kita di masa yang akan mendatang. Luar biasa. Ia bicara tentang generasi ke depannya. Sementara efek buruk, efek negatif dari korupsi ini juga bisa merusak generasi, sahabat-sahabat sekalian, ya. Misalkan ada orang tua, ya, dari seorang anak yang keluarganya tersebut belum sejahtera, tapi misalkan ada uang yang tidak masuk ke kantong pribadi Pak Firly Bahuri, dikelola oleh pemerintah, diberikan kepada rakyat yang non sejahtera tadi ini, yang belum sejahtera tadi ini, ya bisa memutar uang tersebut menjadi permodalan UMKM dia bisa berwirausaha dan lain sebagainya, akhirnya sejahtera. Bukan tidak mungkin hal demikian bisa terjadi Pak Firly. Jadi generasi dia yang akan ke depannya tidak seperti ketika dia belum sejahtera. Anda bicara tentang generasi ke depannya, sementara yang Anda lakukan itu berefek negatif, berefek buruk pada generasi kita ke depannya, Pak Firly. Dan yang paling terakhir, dia mengatakan, berikan kesempatan kepada saya, anak dan istri saya, untuk menjalani kehidupan sebagai purnawirawan Polri, sebagai rakyat jelata, dan juga sebagai anak bangsa yang cinta kepada negaranya. Tidak ada Pak Firly. Enggak akan. Misalnya saya bisa mewakili rakyat Indonesia, tidak akan saya akui, tidak akan saya berikan kesempatan Pak Firly dianggap sebagai apa yang Pak Firly minta tadi, ya. Sekali perampok tetaplah perampok, sekali koruptor tetaplah koruptor. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.